Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kata ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut nih, saya pengen kenalan dulu dari sampean. Siapa Mbak namanya? Saya Safira Ketika Aceh dari Kelas kelas 9. 9C. Kalau saya Sanda Federika Librida dari kelas 9G. 9G. Kelas 9 semua ini. Oke, kok mencuri fokus sekali make up Anda ini kira-kira. Ya, Pak Sanda ya. Coba ini dengan sadar diri ini tadi make up. Iya. Oh iya. Oke, saya penasaran ini. Kok kostumnya aneh-aneh padahal saya pakai batik loh ya. Cantik. Ini pakai baju putih, ini pakai baju kayak gini. Ceritakan sedikit aja. Gimana sih konsepnya hari ini? Hari ini konsepnya cuma nunjukin aja sih. Mau kayak bakat apa yang Oh, bakat apa yang dipunya. Berarti Mbak
Safira. Ya. Ya, Mbak Fira ini berarti punya bakat karate nih ya. Ini masuk karate atau apa? Karate. Karate. Ya. Kabarnya kayak barusan menang nih lomba ya. Lomba di apa itu? Boleh diceritakan nggak? Lomba tingkat Jawa Timur juara 3, komite plus 50. Di mana itu lombanya? Di Politeknik Jember. Politeknik Jember. Oke. Oke, Mbak, boleh nggak mic-nya agak dinaikin? Katanya teknisi kurang kedengeran nih, mic-nya. Ya, sambil Mbak Safira ngatasin mic, saya tanya Mbak Sanda nih. Gimana Mbak? Kira-kira ngapain sih kok make up-nya diputih-putihin ini? Teman-teman pengen tahu nih pasti. Kan kalau make up seperti ini udah jelas kan ya, pastinya mau pantomim lah, mau apa lagi kan. Oh, mau pantomim gitu ya? Nggak mungkin di perempatan kan ya? Oh gitu. Iya, ya. Oke. Mbak Sanda ini suka pantomim sejak kapan kira-kira? Sejak kelas 4 SD. Wah, sejak kelas 4 SD sampai sekarang kelas 9. Iya. Terakhir main pantomim kapan? Kelas 8 kemarin pas ada tugas. Kalau bisa kelas 4 tertarik pantomim itu gimana ceritanya? Pengen tahu saya. Awalnya biasa aja kan ada lomba FLS 2N. Nah di situ berhubung saya SD nggak diam kayak nggak diam ya kamu kalau diam tuh lah ya mengkhawatirkan ya. Bukan caranya pendiam, jadi kayak kepala sekolah itu merekrut saya untuk latihan pantomim. Kan pertamanya itu diseleksi dulu 2 anak, dan yang pilih saya, terus lanjut deh sampai sekarang. Oh, oke. Itu SD mana Mbak asalnya? SD Pulau 01. SD Pulau 01. Iya deh. Kecamatan Tempe. Kecamatan Tempe. Oke. Kalau ini kan di casting ya, berarti awalnya sebenarnya nggak suka dong. Jadi mau nggak mau nih harus belajar saya gitu. Sebelumnya udah pernah lihat pantomim gitu nggak? Belum apa ya? Sebelum belajar pantomim? Nggak pernah, kayak pas mau di seleksi gitu udah kayak diberitahu ini ada lomba pantomim baru mengadakan di Kecamatan Tempe. Jadi saya direkrut sama teman saya gitu. Itu waktu kelas 4. Iya. Berarti Mbak Sanda ini mewakili SD sejak kelas 4, kelas 5 juga? Iya, kelas 5 juga. Kelas 5, kelas 6 juga? Kelas 6 juga. 3 tahun berturut-turut Mbak Sanda yang mewakili SD-nya. Iya. Wah, keren banget. Yang paling tinggi pencapaiannya sampai tingkat apa? Cuma tingkat provinsi, tapi Oh, nggak juara tapi dah. Loh, nggak apa-apa. Tapi sudah bagus itu kan tingkat provinsi. Berarti kamu udah menyisihkan teman-temanmu yang satu kabupaten ini kan? Iya, Waktu kelas berapa itu? kelas 5 sama 6 kan lombanya itu selama kelas 4, 5, 6 itu cuma 2 kali dah. Iya. Berarti waktu kelas 5 sama kelas 6 itu aja ya? Iya. Yang kelas 4 sampai tingkat kabupaten aja? Atau gimana? Kelas 4 itu penyeleksian tingkat kecamatan gitu loh dah. Iya, seleksi terus tingkat pas- kecamatannya kelas 4. Ya, pas kelas 4 akhir itu di kabupaten, terus kelas 5-nya ke provinsi gitu deh. Oh, iya. Terus respon kepala sekolahmu gimana? Dapat hadiah nggak Iya, kamu? dapet dah. Dapat. Wah, dapat uang. Iya. Ini salah satu hobi yang menghasilkan ya. Berarti. Iya. Nggak apa-apa, perlu ditekuni. Udah seneng dapat uang kan tambah seneng, iya nggak? Iya. Kapan lagi gitu loh. Lah, oke, sampai provinsi menang? Belum. Belum menang. Oke. Berarti selama di MTS ya, Mbak ya. Kan ketika masuk MTS kena Covid itu ya. Iya. Nah, berarti belum sempet mengembangkan pantomimnya di MTS. Ya, belum sempet banget itu dah kayak. Belum sempet banget. Gimana? Ini namanya pandemi. Iya, yang namanya pandemi siapa yang mau pandemi ya? Nggak ada yang mau. Oke, mic-nya Mbak Safira sudah bisa kira-kira? Coba. Kayaknya sudah gimana? Sudah? Cek gitu coba. Cek. Oke, sudah. Kayaknya sudah. Pertanyaan Mbak Sanda tadi sudah dulu. Nanti aja gantian ya. Sesuai mood saya aja, wes. Siapa yang mau tanya? Oh, dikasih mic. Mic. Ambilkan. Nah, oke. Sakti, mic-nya teko dhewe. Oke, coba cek. Bisa. Masuk suaranya. Oke katanya. Kalau Mbak Vira ini mulai suka karate sejak kapan? Dari kelas 2 SD itu diajak
sebenarnya bukan diajak sih, kayak teman saya itu ada yang ikut karate tetangga. Terus sama mama kayak ditawarin gitu, mau ikut karate enggak sama sama tetangga sebelah gitu. Terus akhirnya ya mau, ternyata suka juga, soalnya ya sama nggak bisa diem juga. Sama emang nggak bisa diem. Oke. Gara-gara tahu anak tetangga ya latihan karate. Sekarang gimana nasibnya anak tetanggamu itu? Masih suka karate gak kira-kira lo? Iya kan, jangan-jangan orang yang menginspirasi sudah pensiun Sudah nih. keluar. Lo kan Iya. sudah keluar, bener. Sudah gak ikut Gitu. lagi. Iya, terkadang memang orang yang menginspirasi kita itu cenderung out duluan ya. Iya. Kitanya malah terjebak di sana. Iya. Ya. Tapi nyaman, suka karate. Alhamdulillah suka. Didukung nggak sama keluarga? Dukung banget sama Dukung orang tua, banget iya. ya. Dari keluarga ada nggak sih yang mendalami karate gini? Sebenarnya bukan karate, tapi lebih ke kayak kempo gitu dulu mama. Kempo apa kempo? Kempo kayak PO tapi bukan semacam PO sih, mirip-mirip kayak gitulah. Silat gitu. Iya, kayak gitu. Kan ini biasanya kalau karate atau silat itu kan rata-rata cowok ya, atau sepengetahuan saya aja nih. Iya. Cewek itu kayak jarang ya nyari cewek di bidangmu itu. Ada Iya. sih banyak kok. Banyak? Iya. Oh. Itu biasanya lombanya per apa, Mbak? Berapa gimana maksudnya? Apa per tahun atau per apa tiap event? Biasanya itu tergantung, karena misalnya biasanya itu bulan ini ada lomba, terus biasanya ada kayak proposal dari mana gitu, itu ngadain lagi setiap mungkin 2 bulan atau Oh. 1 bulan lagi, persiapan lagi gitu udah. Itu di kelas-kelasin gitu nggak sih kalau karate? Ya ada Iya. kelasnya, kalau misalnya berat badannya segini itu masuk kadet, Oh. terus masuk pemula, terus juga tergantung sama tahun lahirnya. Tahun lahirnya. Oh. Berarti berat badan berpengaruh ya? Iya. Makanya sampean menjaga berat badanmu, kayaknya kurus banget loh kalian ini. Banyak makan biar bulat kayak saya. Oke, kalau Mbak Safira didukung, kalau Mbak Sanda didukung nggak sama keluarganya? Ya didukung, udah kan tiap mau lomba pantomim itu pasti kan buat kostum, dan yang buat itu mama sendiri gitu. Termasuk kostum ini yang kamu Iya, pakai, iya, ini mama dijahit sendiri. mamamu sendiri. Iya, Waduh, mengapresiasi sekali. Kalau sampai ke tingkat provinsi, dianterin nggak sama keluarga? Pertamanya sih berangkatnya cuma sama pendamping Iya. sekolah, terus tapi besoknya sekeluarga itu nyusul ke Surabaya. Nyusul ke Surabaya, Iya. pengen lihat saman pentas. Keren-keren, sama-sama didukung ya. Oke. Gini, biasanya kan kalau anak itu kan dibanggakan kalau ada prestasi akademik, semisal menang olimpiade gitu ya, atau Iya. mungkin juara lomba apa gitu. Untuk orang tua kalian kira-kira tetap bangga nggak sih meskipun kalian menangnya bukan di ranah akademik? Dari Mbak Kira dulu. Tetap bangga sih, soalnya karena kayak saya bisanya ya sesuai apa yang saya bisa. Kalau misalnya mama itu lebih ke dukung saya banget, soalnya saya bisanya ini. Oh, bisanya ini Iya. gitu ya, sama mama dikembangkan di Apa yang saya kemampuanmu. suka ya mama mendukung gitu. Kalau papa Sama si papa juga Sama. ikut apa kata mama juga. ikut apa kata mama pokoknya. Iya. Kalau Mbak Sanda Ya gimana? sama deh, kayak orang tua saya juga ngedukung apa yang saya bisa gitu, kayak kan nggak setiap anak bisa di akademik kan, Iya. kadang kan juga hebatnya itu di non akademik. Iya. Ya didukung banget karena saya bisanya di non akademik bukan di akademik. Iya. Tetap disyukuri ya bakatnya Iya. ya, meskipun bukan di akademik gitu ya. Apalagi kan zaman sekarang itu tuh harus kalau bisa seimbang lah ya antara akademik dan non akademik. Kalau orang tua zaman dulu mungkin berpikirnya kalau nggak pintar matematika ya berarti dia nggak pintar Iya. gitu ya. Oke. Kalau sekarang, kalau tadi kan respon orang tua, sekarang saya pengen respon ustadz ustadzah. Kira-kira semisal sampean izin mau lomba atau izin mau latihan untuk ini, itu gimana responnya? Dipersulit atau dipermudah kira-kira? Dari Mbak Sanda dulu kan. Kalau izin ke Ustazah Aini sih kan pasti sulit, harus gini gitu, kayak apa-apa izin. Kan teman saya izin latihan DP nggak izin, kayak Ustazah Aini sih tuh wes kayak ya nasihati gini harus beradab sama guru, harus Iya. izin dulu gini. Ya gitu ya. Kalau guru yang lain, misal guru mapel gitu. Kalau Ustazah
Nah, ini kan wali kelas gitu. Iya. Ya, kalau guru mapel nih. Semisal waktu itu yang ngajar ada Ustadz Nano semisal di kelas, terus Mbak Sanda pengen latihan pantomim gitu. Izin dipermudah nggak kira-kira dengan guru mapel yang lain? Dipermudah kok dah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Iya. gitu ya. Kalau Mbak Fira jawabannya? Kalau saya itu nggak pernah latihan pas waktu jam sekolah sih dah. Jadi latihannya itu biasanya setelah pulang sekolah. Terus kadang-kadang malam juga. Malam juga. Ya. Oke. Kan ini kemampuan non akademik atau keterampilan itu kan kalau nggak dilatih hilang ya kan. Nah, Ya. saya pengen tahu kira-kira seberapa sering berlatih atau mencoba dari ya Mbak Sanda dulu. Kalau selama di MTS kan masa pandemi itu dah. Nggak pernah latihan sama sekali, dan terakhir nyoba pantomim itu pas kelas 8. Dan buat sekarang aja kayak langsung nggak ada latihan gitu dah. Cuma ngatur ini kemana gini-gini udah. Cuma ngatur jalan cerita aja ya. Ya wes, nanti semoga nanti ada kesempatan lain yang bisa apa ya membangkitkan semangat untuk latihan dan mencoba lagi gitu ya Mbak Sanda ya. Iya, Tadi ada apa? Tadi aja nggak latihan udah bagus, apalagi kalau latihan pasti tambah bagus. Kalau Mbak Fira? Kalau saya itu kalau mau ada pertandingan itu latihannya agak diseringkan. Jadi liburnya itu mungkin cuma hari Sabtu aja. Tapi kalau latihan biasanya itu hari Senin, Selasa, Rabu, hampir setiap hari. Sampai Minggu juga biasanya, tapi Minggu lebih ke fisik. Kalau misalnya kayak gak pernah latihan, kayak kelas 9 ini kan jarang latihan, soalnya pulangnya ini full day juga. Terus lebih fokus ke sekolahnya aja. Kalau waktu kayak jarang latihan itu sekali latihan badan sakit semua. Kayak memulai hal yang baru lagi Ya, gitu ya. 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 Memang benar. Saya pengen denger nih pengalaman ya waktu entah itu waktu lomba atau waktu persiapan lomba. Mungkin yang paling berkesan, entah itu pengalaman baik atau buruk lah. Ya, kapan kira-kira itu momennya? Ya. Dari siapa sih? Siapa sih? Fira sih, ayo Mbak Safira dulu Ini pengalaman gimana dah maksudnya? Ya semisal paling berkesan banget Waktu lombanya. waktu pertandingan atau waktu persiapan lomba lah. Waktu pertandingan itu yang terakhir sebelum yang kemarin yang menang itu, kalau nggak salah tahun berapa ya, kayaknya kelas 7 kalau nggak salah. Itu ikut pertandingan di Banyuwangi. Itu kan saya juara 2 ya dah. Saya kayak kejar-kejaran poin sama musuhnya. Tapi karena musuhnya dapat poin dulu dan poinnya sama-sama 7 sama, tapi karena poin musuhnya dapat duluan, jadi saya kalah. Kayak langsung heboh karena kejar-kejaran poin gitu dah, sama-sama 7. Iya sama-sama 7. Iya, tapi sana dapatnya lebih dulu Iya, ya. Akhirnya Mbak Fira juara 2-nya, musuhnya juara 1. Iya. Itu rasanya gimana? Kayak emosi nggak? Kayak pengen marah ya, iya, tapi siapa gitu. kesel tapi tetap bersyukur karena pelatih sendiri bilangnya udah bagus gitu. Ya, nggak apa-apa nggak juara 1 tapi udah bagus mainnya Iya, gitu. iya. Tetap sportif ya, makanya Ya. tetap diterima apapun hasilnya. Ya. Kalau Mbak Sanda? Kalau dari saya sendiri dah, itu pas mau lomba ke provinsi, Hamin 2-nya sama Hamin 1-nya pelatih itu enggak datang sama sekali. Loh, kemana pelatihnya? Enggak tahu, nungguin apa gitu di rumah sakit. Jadi Oh, ada nggak yang ngerti sakit. gitu, ya. Terus Sanda Dan latihan terus- sendiri. Iya, latihan sendiri sampai di provinsi juga gitu kan, seharusnya Pelatih yang mendampingi ya? iya pelatih yang mendampingi, dan itu enggak cuma pas pementasan aja. Pelatihnya datang. Iya, jadi kayak gimana dah, kayak mau lomba tapi pelatihnya enggak datang kan, rasanya kayak Iya, kayak Iya, saya mau takut bertanya ke gimana, siapa iya. kan gitu ya. Takut kalau ada yang kurang atau gimana Iya. gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Fira kan karate nih ya. Semua kan tahu pasti karate itu adu fisiknya. Pernah cedera enggak? Mic-nya coba dikasihkan. Pernah ada. Kapan itu? Kalau yang udah lama itu, kalau nggak salah kelas 6 kayak. Kelas 6. Iya, kelas 6 SD itu waktu itu ada pertandingan Konikap di Lumajang. Itu
saya lebam di sini. Oh. Ya. Lebam Kena pukul. kena tendang. Kena tendang. Oh, bukan lagi kena pukul, kena Iya, tendang. kena. Allah. Rasanya gimana itu? Pateng gitu. Kaget sih dah, soalnya kan dulu kan masih ada pelindung mukanya itu Iya. kan. Nah, pelindung mukanya tuh kena tendang terus kena lagi gitu Mas. Oh. Jadi kayak bertambah gitu ya sakitnya ya, nggak langsung Kaget dari sih, kaki. tapi pas masih di matras itu nggak kerasa sakitnya. Pas udah lepas pelindung muka terus keluar dari matras itu baru kerasa sakitnya. baru kerasa baru. Iya. Aduh ya. Apalagi kalau malam itu baru kerasa. Iya. Jelas ini. Oke. Kalau Mbak Sanda, saya bukan mau tanya cedera atau enggak, jelas jarang cedera nih kalau pantomim. Saya itu menemui kebanyakan tokoh pantomim itu cowok. Karena cowok kan powernya lebih kuat tuh ya, kayak fisiknya juga lebih kuat gitu, kayak teknik-tekniknya juga lebih banyak gitu. Mbak Sanda gimana kira-kira, malu nggak sebagai perempuan? Dan saya kok saya perempuan, pasti sedikit sekali waktu ngikuti lomba itu yang perempuan, kebanyakan cowok kan? Iya, gimana itu? Dan pas penyeleksian mewakili SD sendiri itu teman saya cowok, tapi malah saya yang dipilih gitu loh dah. Kayak terus kemarin yang di provinsi itu salah teknis, kan saya perempuan tapi meranin pemburu, jadi kayak salah teknis, jadi nggak bisa menang gitu dah. Oh gitu, jadi harusnya kalau pemburu itu cowok gitu. Iya gitu. Kalau mukanya di make up gini malu nggak? Ya kalau kan sekarang udah besar ya, agak malu dah. Kalau dulu masih kecil ya biasa aja. Biasa aja. Ya. Pokok kalau di make up waktu pentas ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain di make up gini ya malu juga ya. Oke, kalau pantomim itu kan cenderung kayak ekspresinya harus lebay gitu ya, atau dilebih-lebihkan. Iya emang. Iya. Pantomim itu ciri khasnya memang kan harus dilebay-lebihkan gitu. Pernah nggak sih kayak kok gini, kok wajahku kok kayak bukan aku, itu pernah nggak? Pernah banget sih dah, sering malah itu. Kayak ngerasanya muka aku kok gini. Malu sendiri ada enggak? Lupa ya. Iya. Aku siapa? Oke, gitu. Ada lagi. Saya tak berpikir. Pertanyaan apa kira-kira ya? Tadi sejak kelas 2, sejak kelas 4, berarti memang sejak dari kecil ketertarikan ini dimulai gitu ya. Kedepannya akankah terus di bidang ini ya, maksudnya itu terus belajar di bidang ini atau tertarik di bidang ini, atau pengen ganti bidang nih, contoh dari pantomim saya pengen jahit atau apa gitu, kira-kira gimana Mbak Sanda? Kalau dari saya pribadi dah, berhubung saya MA-nya pengen mondok dah, jadi otomatis berhenti dah kalau nggak ada yang minta buat gini, nggak ada pantomim gitu dah. Oh, pengennya ke MA dan mondok lagi. Iya. Gitu. Oh, oke, nggak apa-apa, nanti pasti ketemu bakat lain kok ya. Iya. Bakat nggak bisa diemu, nanti ketemu kok nanti pelampiasannya apa. Ya, kalau Mbak Vira? Kalau saya itu kan misalnya nanti mau ke MA misalnya. Ya kalau sudah di asrama sana ya kan, kalau misalnya nggak ada karate kan ya udah dah berhenti. Tapi kalau misalnya pulang ke Lumajang gitu ya latihan lagi dah. Oh, rencana di mana MA-nya? Kurang tahu dah. Nah, kalau nggak ya Man 1 mana? Jember. Man 1 Jember. Oh, jauh ya. Kalau tadi rencana ke MA mana? Mau mondok ke Dalwa, insyaallah ke Dalwa dah. Oke. Semisal nih ya, pesan kalian kan udah kelas 9 gitu ya. Kalau ngelihat adik kelas kalian itu kira-kira gimana? Apakah bakat ini iso cari sosok lain atau sosok baru di kelas 8, atau mungkin bisa menyalurkan bakat ini ke adik-adikmu biar ada penerusnya mungkin? Gimana? Dari Sanda mungkin, atau ya biarlah mereka punya bakat masing-masing gitu tanpa saya harus menyalurkan gitu. Iya sih dah, kayaknya gitu juga. Kalau dari saya pribadi, untuk bakat pantomim ini kan jarang banget anak yang bisa gitu. Jadi kayak Jarang sulit untuk menemukan penerus di MTSN Lumajang ini. Bener. Apalagi kan tidak ada wadahnya. Semisal kalau di SD kan ada FLS ya kan. Iya. Nah, kalau di MTS kan nggak ada lomba pantomim, kecuali kalau kita buat sendiri gitu kan Iya. ya. Kalau Mbak Vira, untuk
adik kelasnya? Banyak nggak sih yang ikut karate dari MTSN? Kemarin itu sempat ada yang nyapa saya dah. Oh, sempat ada yang nyapa. Itu fan atau adik kelas itu kira-kira? Gini adik kelasnya tuh gini. Mbak, sampean ikut karate ya gitu. Iya, di latihan di itu ya di Dojo Sumberjo. Oh iya. Terus dia bilang, "Oh iya Mbak, saya latihan juga di sana." gitu. Ya kalau misalnya mungkin dia memang benar-benar menyukai di bidang karate, ya ya udah lanjutkan aja gitu bakatnya. Ya, kelas berapa itu kira-kira? Kurang tahu tuh. Dia di apa namanya ya? Tiba-tiba Diketahui adik disapa. kelas tapi dia tidak tahu adik kelasnya itu kelas berapa. Boya tanya namanya siapa, kelas apa gitu kan nggak apa-apa. Sosok ramah gitu kan. Ya, harapannya nih untuk madrasah kita. Untuk bakat kalian ini kira-kira diapain sih anaknya, atau kalian pengen nih ada yang nampung gitu, atau mungkin ada ekstra sendiri di MTS, atau mungkin ada klub sendiri di MTS, kira-kira gimana, sampaikan coba. Mungkin kalau misalnya di MTS memang mau diadakan kayak lebih tambahkan ekstra karate nggak apa-apa sih dah. Soalnya mungkin ada anak yang memang di bidang karate itu ada gitu, mungkin anak-anak. Tapi memang tidak tahu gitu siapa yang minat karate. Mungkin kalau misalnya di sini ditambahkan ekstra karate mungkin ada aja mungkin yang mau ikut. Oh gitu, ditambahkan ke ekstra mungkin lebih bagus gitu ya. Halo Mbak Sanda. Kalau saya ya sama, harus ada yang nggak harus dicoba untuk diadakan ekstra pantomim, kayak ada yang nampung gitu loh dah, kan nggak sembarang anak yang bisa gitu loh. Siapa tahu kan ada yang bisa juga. Terus diadakan lomba-lomba non akademik, nggak akademik Nggak hanya akademik gitu ya. Iya, karena nggak semua anak bisa akademik gitu loh dah, kayak yang bisanya non akademik tapi nggak ada lombanya kan kayak kasihan gitu loh, kayak nggak ada prestasinya. Oke, gitu ya. Kalau kan tadi pesannya untuk madrasah, sekarang pesannya untuk adik kelas. Mumpung kalian di sini, kalian bentar lagi kelas 9 loh ya. Terus out dari MTSN. Nah, Pesannya kayak mulai dari kelas 7 jangan sampai bermalas-malasan, kayak rajinlah belajar. Dari saya sendiri sudah malas, jadi kayak nyesel nilai saya jelek gini gitu. oh iya, oke, rajinlah belajar untuk mulai dari kelas 7 ya. Kalau kalian pengen sekolah bagus, rajin sejak kelas 7 gitu. Jangan kayak Mbak Sanda ya, sudah menyesal lagi ya males-malesan. Kalau untuk Mbak Safira nih, gak apa-apa ya. Buat adik-adik kelas yang mungkin memang di dirinya sudah tahu bakatnya apa, lanjutkan aja bakatnya, lebih kembangkan lagi. Terus buat kalian yang belum tahu bakat kalian apa, coba dicari aja bakatnya di Google, ada mungkin, nggak tahu juga. Cari bakat di Google itu gimana ceritanya? Ya, ada satu mengganjal. Katanya nih, kasihkan ke Mbak Sanda. Ini spesial ini, Mbak Sanda ini katanya kalau di kelas sih terkenal tukang tidur ini. Kenapa kira-kira? Kan tadi menyangkut nilai ya. Jadi saya kepikiran ini. Oh iya, terkenalnya tukang tidur. Kenapa Mbak Sanda? Apakah kelas itu memberikan suasana nyaman gitu untuk mau tidur gitu? Kan saya MTS ini kan di pondok dah, jadi kan tidurnya malam, bangunnya juga malam, jadi otomatis di sekolah itu Bentar. Tidurnya malam, bangunnya juga malam. Iya, kayak kan maksudnya dia Dini hari itu. Iya, Iya. Oke. makanya kalau di kelas itu suka tidur ya itu udah capek Ngantuk. gitu. Oke. Apalagi kalau yang ngajar bawaan suasananya itu Menenangkan bosen gitu, bosen dah, jadi kan kayak mending tidur gitu. Tapi jangan dicontoh. Ya jangan dicontoh. Tidak baik untuk dicontoh, jangan ya. Kalau Iya. satunya tukang tidur, satunya tukang izin rapat. Ya. ini dua sosok yang sangat wow sekali ini. Kalau santainya tiduran, kalau Vira ini dikit-dikit izin. Ini apa sih kamu izin itu ngapain sih Vira? Kok rapat itu rapat? Terus tuh yang kamu bahas apa kira-kira? Iya, rapat dah. Rapat apa? Ngebahas kalau yang kemarin itu ngebahas buat anak baru itu. Oh, berarti sama ini organisasi apa? DP atau OSIM? OSIM. Oh, OSIM. Iya. Jadi izinnya itu rapat OSIM Iya, gitu. rapat OSIM. Kemarin juga buat persiapan buat pelantikan juga. Buat pelantikan. Iya. Terus
sama upacara apel yang buat hari Senin. Hari Senin kapan hari Senin? Tanggal 1. Oh, tanggal Ya, tanggal 1. Oke. Kan ini kalian sama-sama unik ya. Karate tapi perempuan. Karate bukan sih tadi? Iya, karate. Iya, karate. Pantomim tapi juga perempuan. Nah, pengen saya kalian itu kasih pesan ke perempuan yang lain. Ojo isin-isin iku ya apa sih? Ya apa caranya membangun kepercayaan diri biar kalian itu aku loh iso gitu. Juga pengen denger. Jujur kalau saya kan emang anaknya nggak pendiam tapi pemalu banget sama orang lain gitu loh dah. Kayak misal nih pantomim pas pementasan, ya udah mentas aja, tujuannya apa, menang. Kalau tujuannya juara ya udah nggak usah hiraukan yang lain gitu loh dah. Kayak anggap aja nggak ada orang gitu. Kalau saya gitu, Anggap aja nggak ada orang. iya. Berarti gimana itu cara kamu membangun supaya nggak grogi, nggak malu itu gimana? Cobalah untuk bodo amat. Gitu tau ya. Cobalah untuk bodo amat gitu ya. Iya. Mau ada penontonnya, ada jurinya, kagak terserah nih ya pentas gitu. Iya gitu. Gitu. Oke, berarti cobalah untuk apa tadi? Percaya Bodo- diri. iya, Bodo amat. bodo Ya, amat, lebih cobalah tepatnya untuk bodo bodo amat. amat. Nggak apa-apa. Ya. Kalau Mbak Vira, untuk perempuan yang lain, untuk cewek-cewek nih, biasanya kan terkenal manja, iya kan? Manja gitu kan lah dia, ya, gitu. Kayak laki banget, padahal cewek gitu. Apa pesannya? Gimana ya? Apa itu tadi pertanyaannya? Pesanmu untuk perempuan lain, kan kalian unik nih, biasanya karate itu kan cowok. Nah sekarang sampean itu apa ya, atlet karate tapi cewek. Nah pesannya apa untuk cewek-cewek yang lain tuh? Ya apa ya dah, kayak kalau misalnya emang apa tergantung itu sih dah, tergantung orangnya dah. Tergantung orangnya. Iya, kalau memang orangnya dasarnya pemalu, kalau misalnya tampil di orang lain gitu kan, ya dia bakalan ya berusaha buat gak malu. Gitu. Berusaha untuk buat gak malu, Iya, bertekad gitu ya. Iya. Ya Oke. kalau misalnya memang dia latihannya kayak serius, jadi latihan itu udah bener-bener kayak mau tampil, tapi kalau tampil udah anggap aja kayak latihan gitu. Kayak latihan biasa. Iya. Nah, ini ojo banter-banter. Saranmu buat ustadz ustadzah. Nah, tadi kan saya dengar Sanda tukang tidur, ini tukang izin, itu kan jelas dari ustadz ustadzah nih. Saranmu untuk ustadz ustadzah kita di MTSN itu apa sih? Nah, saya pengen denger nih. Loh, nggak apa-apa ya. Nggak berbahaya kok, serius ini nggak berbahaya. Ayo siapa dulu? Safira dulu. Oke, Safira dulu. Tukang izin rapat. Apa kira-kira pesannya? Pesannya Ustaz, saya mohon maaf. Kasih ya. Kok kayak klarifikasi ini? Saya pengen pesan-pesan. Kenapa ada klarifikasi? Pesannya apa ya dah? Ya, Apa? saya keluar untuk izin rapat itu karena ada ustazah yang minta tolong buat ada acara ini mungkin atau mempersiapkan ini gitu, bukan untuk Bukan main gitu Iya, ya, rapat iya. ya beneran rapat gitu ya. ya kadang-kadang juga main sih. Loh, iki nyasar iki apa iki? Tapi banyakan anunya dah, banyakan seriusnya dah. Banyakan seriusnya Iya. gitu, meskipun bercanda tapi kembali back to Iya, topic kan gitu. banyak apa, tapi kan tetap jadi gitu Tetap dah. jadi Iya. gitu. Kinerjanya OSIM gitu Iya. ya. Oke. Saranmu gitu aja. Iya. Itu klarifikasi apa atau pesan itu? Kayaknya pesan sih dah. Ya wes lah ya, Sanda. Gimana sih tukang tidur? Kita dengar pesannya. Kalau dari saya ada, kan saya tukang tidur. Seenggaknya ustadz-ustadzah kalau menerangkan sesuatu atau pembelajaran itu jangan yang bosenin. Misalkan kayak Ustadz Imam kan banyak bercandanya tapi juga nerangin pelajaran gitu. Oh. Jadi saya nggak pernah ngantuk gitu. Gak pernah Nggak ngantuk. pernah. Oke, berarti jangan bosen nih. Iya, gitu ya. jangan bosen nih. Kayak contohnya Ustadz Imam. Iya. Bercandanya dapat, materinya juga Dapat. dapat. Nah. Akhirnya nanti Sanda nggak tidur. Nah. Oke. Sudah ya, mungkin itu aja. Kita sudah ngobrol panjang lebar nih. Saya sampai capek, haus, panitia nggak ada air ya. Nggak mau. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih udah mau datang ke ruangan yang kecil ini ya kan. Ya kayak saya kecil tapi menyenangkan.
lanjutan ke madrasah lanjutan, entah itu mau ke MA, ke SMA, SMK, semisal memang tidak bisa melanjutkan bakat yang dimiliki sekarang ya, tetap cari kesibukan yang lain, bakat-bakat yang lain. Saya yakin kalian itu pasti mampu nanti meskipun kekurangan di akademik ya, kekurangan di akademik itu pasti nanti kalian mempunyai bakat lain, contohnya sekarang, iya kan? Ini pesan sampean apa ini maksudnya? Pesan saya untuk mereka kan sudah saya sampaikan. Iya sudah berarti, oke, gitu. Semoga nanti menemukan bakat baru jika memang tidak ingin melanjutkan bakat ini, tapi tetap diambil apa sih hikmahnya, pelajarannya dari bakat yang dimiliki sekarang. Nanti pasti akan berguna suatu saat nanti, ya. Contohnya mungkin enggak usah kasih contoh lah. Nanti pasti berguna aja. Misal ternyata adik ponakannya Sanda mau ikut lomba pantomim. Nah, oh saya pernah ikut pantomim. Iya, nanti bisa jelasin pantomim tuh kayak gini. Iya, bisa diwariskan. Iya, dilatih privat. Udah nggak usah ngundang pelatih, bayar saya aja gitu. Kan menghasilkan lagi gitu. Atau mungkin nanti Vira gitu ya buka karate buat anak TK nih, siapa tahu nanti mikirnya gitu. Tetap ada manfaatnya. Apa yang dilakukan sekarang itu pasti tidak akan sia-sia. Oke. Terima kasih untuk tukang tidur tersayangku dan juga tukang izin rapat yang satu ini yang sudah meramaikan ruangan kecil ini. Oke, tetap semangat belajarnya. Kalau bisa dikurangi tidurnya ya. Bentar lagi Osim udah ganti, jadi jangan izin rapat lagi ya karena udah kelas 9. Oke. Semoga nanti diterima di sekolah lanjutan yang diharapkan. Amin. Terima kasih. Sekian hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.